sekarang kita coba untuk yang uji konvergen pada comparison test atau perbandingan ya. Jadi perbandingan ini dimana si AN harus lebih kecil dari si BN. Nah, dan AN itu harus lebih besar atau sama dengan dari 0. Jadi ketentuannya kalau misalnya deret dari BN itu konvergen, maka AN nya juga konvergen. Jadi yang kita lihat cuma pada si BN nya aja untuk mempermudahnya. Tapi kita masukkan dulu kalau di si AN ini lebih kecil atau sama dengan dari BN, maka bisa menggunakan rumus comparison test. Oke, nah ini yang nomor 1. Oke, nah yang ini itu bisa disebut sebagai AN. Kita mau nyari nih sigma dari si BN. Sigma BN nya, kita cari BN nya. Nah, si BN nya itu tinggal nengok yang 1/3 N nya, bukan yang 1/4 nya, yang mana ada N nya ya, ada sesuatu yang bisa kita buat untuk deretnya. Oke, N sama dengan 1 sampai tak hingga. Nah, kalau udah pangkatnya 3 pangkat N gini, berarti ini kita pakai geometri. Jadi ada beberapa ya yang penggunaannya dia jamak. Dia dari misalnya dari comparison bisa berubah menjadi bisa diambil dari geometri, bisa dari phase series, bisa diambil dari root test atau bentuk akar atau telescoping series. Nah, itu yang jamak itu dia comparison test, limit comparison test, integral sama si rasio yang bandingkan yang ditambah n tambah 1 ya. Oke, nah ini kan bentuk geometri. Berarti kita mau nyari nih BN-nya apa konvergen, deret BN-nya konvergen atau divergen. Nah, dari deret geometri kita kan tahu nih bentuk deret geometri kan gini. 1/3 pangkat N. Di sini kita cari N-nya. Di sini R-nya kan ini kan, R pangkat N yang itu A-nya di sini atau U1 dia 1 nggak putus, berarti kita cari si R-nya sama dengan 1/3. Nah, 1/3 itu lebih kecil dari 1, berarti dia konvergen. Artinya si AN ini juga konvergen. Tapi kita bandingin dulu, apakah 1/4 tambah 3 pangkat N dia lebih kecil sama dengan dari 1/3 pangkat N. Kita coba ya. Kalau N nya sama dengan 1, berarti 1/4 tambah 3 pangkat 1, berarti 1/7 ya. Ini 1/7 dan ini 1/3 pangkat 1/3. Jelas ya, kalau pangkat di bawahnya misalnya nilainya lebih kecil daripada yang di sebelahnya, berarti ini lebih, kalau nilainya lebih besar dari yang mau dibandingkan, berarti dia hasilnya lebih kecil. Oke. Nah, ini terbukti bahwasannya dia bisa menggunakan pakai rumus yang ini ya. Nah, karena dia BN-nya konvergen, maka ini juga konvergen. Nah, yang kedua ini kan sebagai AN. Kita cari BN-nya. BN-nya berarti dari 1/akar N pangkat 4. Nah, ini aja kita ambil. Tapi coba kita bandingkan dulu. 1/akar N pangkat 4 ditambah 5 harus lebih kecil atau sama dengan dari 1/akar N pangkat 4. Kita buat N nya sama dengan 1. Berarti 1 pangkat 4 1 tambah 5 usah 1 ya. Ya, 1 tambah 5 akar 6. 1/akar 6. Yang ini 1/akar 1. Jelas ya, akar 1/akar 6 itu kan lebih dari 1. Ini kan 1/1 sama dengan 1. Berarti dia lebih kecil. Bisa kita pakai rumus comparison. Nah, bentuknya ini gini. Ini kan karena dia pangkat 4, bisa kita selesaikan pakai P series. Oke, berarti N sama dengan 1 sampai hingga 1/N 4/2. Nah, P-nya sama dengan 4/2 lebih besar dari 1, berarti dia konvergen. Nah, karena BN konvergen, maka AN juga konvergen. Oke, nomor selanjutnya. Nah, ini kita anggap sebagai AN ya. Ini sebagai AN, maka BN-nya itu segala sesuatu yang hanya mengandung N. Jadi kita bisa menuliskan bahwasanya
2 pangkat N per 7 7N. Ini sigma ya, sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga saya rapikan aja ya. KBN nya adalah sigma N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dari 2 pangkat N per 7 pangkat N. Nah ini kan sama-sama pangkat N ya, jadi bisa kita keluarkan pangkat N nya menjadi 2 per 7 pangkat N. Nah bentuk seperti ini kita tahu bahwasanya ini bisa menggunakan namanya geometri. Jadi ini bentuk ke geometri. Nah kalau bentuk geometri seperti ini, kalau N nya dimulai dari 1, berarti kita tuliskan 2 per 7 pangkat 1 ya kan, ditambah dengan 2 per 7 kali 2 per 7, oke, ditambah 2 per 7 kali 2 per 7 pangkat 2 sampai seterusnya. Nah ini jadi U1, ini U2, ini U3, ini A, ini AR, ini AR kuadrat, berarti A nya sama dengan 2 per 7, R nya sama dengan juga 2 per 7. Nah deret geometri ketika A nya 2 per 7, artinya berarti R itu lebih kecil dari 1. Nah ketika R nya lebih kecil dari 1, maka kita cari dia berarti berbentuk konvergen. Nah, R-nya lebih kecil dari 1, dia konvergen. Oke, nah ini kan bentuknya konvergen. Kita tahu bahwasanya rumusnya itu bahwasanya 0 lebih kecil, AN lebih besar sama dengan 0 atau AN lebih kecil dari BN. Nah ini kita coba masukin nilai AN-nya adalah 2 pangkat, kalau misalnya saya buat N-nya sama dengan 1 ya, sama dengan soal sebelumnya, per 7 pangkat N ditambah 8. Berarti ini kan jadi lebih kecil ya, saya buat di sini dari 2 per 7. Berarti 2 pangkat 1 per 7 pangkat 1 tambah 8. Lebih kecil dari 2 per 7. Ini saya masukkan R-nya aja. Nah, maka karena N-nya pangkat 1 ya ini. N-nya pangkat 1. Nah, 2 per 15 lebih kecil dari 2 per 7. Nah jelas ya bahwasanya ini 14 30 ya, 14 itu lebih kecil daripada 30, maka dia konvergen juga. Karena konvergen, maka BN juga karena sigma dari BN itu konvergen, maka sigma dari AN itu juga konvergen ketika bentuknya sama. Oke. Nah kemudian soal selanjutnya nomor 4 ini ya. Ini saya coba di halaman selanjutnya. Nomor selanjutnya adalah nomor 4. Nah ini adalah AN, maka BN bisa kita tuliskan yang mengandung pangkat N aja ya. Di sini yang pangkat N adalah cuman ini. Nah maka kita bisa nuliskan bahwasanya 1/3 akar N. Nah BN sama dengan sigma ya. Ini rapin lagi, sama dengan sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1/3 akar N. Nah ini bisa kita tuliskan bahwa jadi 1/3 N sama dengan 1 tak hingga dari N pangkat 1/3. Nah ini bentuk seperti ini adalah bentuk series ya, maka kita bisa buat jadi P nya itu sama dengan 1/3. 1/3 itu lebih kecil dari 1. Nah karena dia lebih kecil dari 1/3. Nah 1/3 itu lebih kecil dari 1, maka dia adalah divergen. Divergen ya. Saya buat di sini divergen. Nah kita uji coba nih, apakah dia lebih kecil dari si BN. Nah kita misalkan N sama dengan 1, maka 1/4 ditambah akar 1 ya, lebih kecil dari 1/N nya 1 ya, 1 pangkat 1/3. Nah 1 per ini kan 4 ditambah 1 ya, lebih kecil dari 1. Nah ini 1/5 lebih kecil dari 1, jelas ya bahwasanya 1/5 lebih kecil dari 1, maka dia divergen.
ya kalau dia lebih kecil. Tapi kalau misalnya dia lebih besar, ketika BN-nya itu konvergen, berarti AN-nya divergen karena tidak sama. Tapi kalau misalnya bentuknya lebih kecil seperti ini, AN lebih kecil dari BN, maka dia bentuknya sama, yaitu ketika BN-nya divergen maka AN-nya juga divergen. Jadi ini yang diperhatikan adalah BN-BN-nya itu nilai dari si N-nya itu berada di mana, maka bisa kita pakai seperti ini, atau ambil salah satu ya. Sama seperti ini saya ambil yang ini, boleh ya. Nah, sama seperti ini saya ambil yang ini, karena ini ada dua bagian ya. Yang ini saya ambil. Nah, oke, untuk comparison test bisa menggunakan ini. Saya ingatkan kembali bahwasanya ada banyak cara ya, dari berbagai uji itu carilah yang menurut kalian paling mudah. Jadi tanpa dibatasi atau tanpa saya larang ya, jadi bebas kalian cari mana yang menurut kalian paling mudah, apakah pakai dengan menggunakan comparison test atau limit test atau rasio test. Oke, yang kedua kita tentang rasio atau perbandingan. Nah, rumus rasio ini dia limit N menuju tak hingga pada A N tambah 1 bagi AN sama dengan V. A ini bisa jadi U N tambah 1 per U N. Jadi segala sesuatu N-nya, kalau yang atas ditambahkan 1, yang bawahnya tetap pada soal semula. Nah, syaratnya itu, ini kan P hasil ya. P lebih kecil dari 1, maka dia konvergen. P lebih besar dari 1 atau tak hingga, maka dia divergen. Tapi kalau V-nya sama dengan 1, maka dia tidak dapat ditentukan. Nah, soal yang sebelumnya kan kita udah buat nih, gimana kalau soalnya seperti ini menggunakan si rasio. Nah, yang atas ini sebagai AN atau asal ya, asalnya. Sekarang kita mau nyari yang di atas, berarti segala sesuatu yang ada N-nya kita tambahkan dengan 1, maka dia jadi limit N menuju tak hingga, ini 2 pangkat N, berarti 2 pangkat N tambah 1 dibagi N tambah 1, N-nya di bawah ya, N tambah 1 pangkat 20 dibagi dari AN-nya A semula, A pangkat N dibagi N pangkat 20. Seperti sebelumnya, menuju tak hingga dari 2 dia nggak pangkat ya, tambah 1 per N tambah 1 pangkat 20 dikali, ini dibalik N pangkat 20 per 2 pangkat N. Ini sama dengan limit N menuju tak hingga dari 2 pangkat N dikali 2 pangkat 1, ini saya pecah ya menjadi ini, tambah N 20 per N tambah 1 pangkat 20 dikali 2 pangkat N. Nah, ini kan bisa habis ya. Nah, ini tinggal limit N menuju tak hingga dari 2N pangkat 20 per N tambah 1 pangkat 20. Artinya di sini N-nya pangkat berapa? Pangkat tertinggi dari N-nya berapa? Pangkat 20. Yang bawah pangkat tertingginya pangkat 20, yang atas juga N pangkat tertingginya pangkat 20. Kalau udah pangkat 20 berarti kalau sama ya, atas bawah berarti A sama dengan P, maka hasilnya jadi A per P. A-nya berapa? 2. P-nya berapa? 1. Karena N pangkat 20-nya yang pertama 1. Maka hasilnya 2. Nah, 2 ini berarti P-nya lebih besar dari 1. 2 lebih besar dari 1, maka dia divergen. Oke, saya coba dengan soal yang kedua. Ini contoh ya. Soal kedua misalnya gini, sigma dari N1 sampai tak hingga pada 2N per N faktorial. Nah, ini faktorial kita bisa menggunakan pakai rasio. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka kita tetap pada rumus yang semula, bahwasanya limit N menuju tak hingga dari 2 N-nya tambah 1 dibagi N tambah 1 faktorial per A-nya AN ya, 2 pangkat N per N faktorial. Ini N faktorial. Oke, kita balik. Limit N menuju tak hingga dari 2 pangkat N tambah 1 dibagi N tambah 1 faktorial dikali N faktorial per 2 pangkat N. Ini sama dengan limit N menuju tak hingga, ini kita pecah, dikali 2 dikali N faktorial per N tambah 1 faktorial dikali 2 pangkat N. Ini habis. Nah, ini kan tinggal yang ini kan bisa kita buat gini, limit N menuju tak hingga dari N
per n tambah 1 kita faktorialkan dikalikan dengan 2. Oke. Nah, n per n tambah 1 faktorial ini bisa kita buat gini. Kalau seandainya n-nya sama dengan 3, berarti n faktorial itu sama dengan 3 kali 2 kali 1 ya. Kalau misalnya dia n tambah 1, berarti 3 tambah 1, 4. N faktorialnya, n tambah 1 faktorialnya jadi n tambah 1 faktorialnya jadi 4 kali 3 kali 1. Nah, kali 2 kali 1 kali 1 ya. Nggak bisa nih, kali 1. Oke. Nah, ini kan 3. Ini 3. Ini 3-nya ya. Ini kan habis ya. Habis. Berarti dia tinggal yang si 4. Berarti apa? Tinggal si n tambah 1. Maka dia jadinya limit n menuju hingga dari faktorial ini ya. Ini kalau misalnya kita buat 3 per 3 faktorial per 4 faktorial, maka dia akan tinggal 4. 4 itu apa? N tambah 1. Maka dia jadi 2 per n tambah 1. Nah, pangkat tertinggi dari n-nya adalah 1. Yang atas n-nya 0. N-nya 1. Maka limit n menuju hingga dari 2 per n dibagi n per n ditambah 1 per n. Ini hasilnya atasnya 0. Yang bawahnya 1 tambah 0 sama dengan 0. Nah, kalau dia p-nya lebih kecil dari 1, ini kan p-nya 0. Lebih kecil dari 1, maka dia konvergen. Oke, nomor selanjutnya adalah nomor 3. Nah, ini kan bentuk faktorial ya. Tadi sudah kita pelajari bentuk faktorial. Nah, ini untuk dia an. Ini untuk an, maka kita cari an tambah 1. Artinya apa? Segala sesuatu n kita tambahkan dengan 1. Nah, maka ini akan menjadi sigma n sama dengan 1 sampai dengan hingga ini langsung limit ya. Limit n menuju hingga dari n tambah 1 ya, segala n ditambahkan 1 pangkat 2 per n tambah 1 faktorial. Nah, ini dibagi dengan yang bentuk an, yaitu n kuadrat per n faktorial. Nah, ini limit n menuju hingga dari n tambah 1 pangkat 2, ini kan jadi kali ya, kali kita balikkan jadi n faktorial per n tambah 1 faktorial per n kuadrat. Nah, dari sini limit n menuju hingga, nah seperti ini ya. Jadi kalau misalnya tadi n sama dengan 3, maka n faktorial adalah 3 kali 2 kali 1 ya, karena 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Nah, n tambah 1 itu sama dengan, berarti kalau n-nya 3, n tambah 1 adalah 4. Kalau kita buat n tambah 1 faktorial itu sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke ya. Nah, jadi kalau misalnya saya buat n tambah 1, nih n tambah 1, kemudian n dikalikan dengan n faktorial. Nah, n tambah 1 tadi berapa? 4. Kita kalikan dengan n faktorial. N faktorial berapa? 3 faktorial kan, berarti 3 kali 2 kali 1. Nah, ini kan akan sama dengan 4 faktorial, maka dia kembali lagi seperti ini. Nah, ini bisa kita jabarkan menjadi pangkat 2 dikali n faktorial per n tambah 1 kali n faktorial dikali n pangkat 2. Nah, ini kan bisa kita hapus, kita coret ya menjadi, nah seperti ini. Kemudian ini n tambah 1, yang bawah n tambah 1, yang atas n tambah 1 kuadrat. Artinya ini bisa kita coret juga menjadi pangkat 1. Nah, sisanya bisa kita tuliskan menjadi Oke, nah ini akan menjadi limit n menuju hingga dari n tambah 1 per n kuadrat. Nah, kita tahu pangkat tertingginya ya, kita bagikan dengan n kuadrat sama dengan limit n menuju hingga dari n per n kuadrat ditambah 1 per n kuadrat per n kuadrat per n kuadrat. Nah, ini akan sama dengan limit n menuju hingga dari 1 per n ditambah 1 per n kuadrat per 1 ya. Ini akan sama dengan limit n menuju hingga dari 0. Ini kan 1 per
limitnya nggak perlu lagi ya. Oke, ini jadi 1/hingga ditambah 1/hingga kuadrat per 1 ya. Ini sama dengan 0 ditambah 0 per 1, berarti 0 per 1 sama dengan 0. Nah, 0 itu lebih kecil dari 1, berarti dia bernilai konvergen. Oke, kita ke soal selanjutnya. Oke, nah bentuk selanjutnya adalah seperti ini. Nah, kita tahu bahwasannya ini adalah A pangkat ini AN, maka kita cari AN tambah satunya ya. Nah, ini bisa kita cari dengan menggunakan limit N menuju tak hingga. Jadi ini 3 ya, 3 N tambah 1 tambah 2, karena di atasnya ini N, berarti ini tambahkan dengan 1. Kemudian N tambah 1 kuadrat per 4N tambah 1. Nah, ini menjadi limit N menuju tak hingga dari ini dibagikan lagi dengan 3N tambah 2 dikali N kuadrat per 4 pangkat N. Nah, ini akan menjadi 3N tambah 2 ditambah 1. Nah, ini saya cuma memutar posisinya aja supaya bisa nanti dengan mudah kita coret ya. 4N ditambah 1. Ini dikali dengan 4N per 3N tambah 2 dikali N pangkat 2. Nah, ini limit N menuju tak hingga. Jadi kalau misalnya pangkatnya tambah, artinya berarti kalau bentuknya itu adalah kali. Berarti ini kalau saya buat menjadi 3N tambah 2 dikali dengan 3 pangkat 1. Kemudian N ditambah 1 pangkat 2 per. Nah, ini 4N ya. 4N dikali 4 pangkat 1 ya. Nah, dikali dengan 4N per 3N N tambah 2 dikali dengan N pangkat 2. Nah, dari sini ada yang bisa kita coret bahwasanya ini udah sama ya. Ini dengan ini bisa kita coret, ini dengan ini juga bisa kita coret. Nah, kemudian hasilnya menjadi limit N menuju tak hingga dari 3 kali N tambah 1 kuadrat per 4 N kuadrat. Nah, ini kan 3/4-nya bisa kita keluarkan ya, sesuai dengan aturan limit tadi, N menuju tak hingga dari N tambah 1 kuadrat per N kuadrat. Oke, ini kan bentuk seperti ini, coba perhatikan. Ini kan pangkat tertingginya adalah N pangkat 2, bawah juga N pangkat 2. Nah, kalau dia pangkatnya sama, berarti A per P kan, A sama dengan P, maka A per P. Nah, karena N-nya ini pangkat 2 adalah 1, dan N pangkat 2 di sini 1, maka 1 per 1 adalah 1. Nah, ini yang depannya adalah 3/4. Ini 3/4, berarti 3/4 dikali 1 sama dengan 3/4. Nah, ini lebih kecil dari 1, maka dia konvergen. Oke, nah sampai di sini materi yang bisa saya berikan. Jadi sebenarnya uji konvergensi ini banyak, kalian cuman perlu lihat mana yang paling mudah kalian bisa pergunakan ya. Kayak seperti ini. Saya kasihkan contoh lagi, dia ada bentuknya seperti ini. Sigma N menuju N1 sampai tak hingga dari N per 4 pangkat N. Nah, ini bisa kita menggunakan dengan cara comparison ini, perbandingan rasio ini ya, atau bisa dengan menggunakan akar atau root test series yang semalam kita pelajari. Oke, jadi banyak cara, tergantung kalian mau memahami yang mana dan lebih mudah bagi kalian yang mana. Oke, sampai di sini aja materi yang bisa saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.